Virus corona yang telah menjangkiti lebih dari 150 negara tak hanya menjadi krisis kesehatan global, tapi kini juga telah menjadi krisis pasar tenaga kerja dan ekonomi yang berdampak besar terhadap hidup banyak orang. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan pandemi COVID-19 dapat menyebabkan hingga 25 juta orang di dunia terancam akan kehilangan pekerjaan. Lalu seperti apa detail perkiraan dari organisasi buruh milik PBB tersebut? Akan saya ulas untuk Anda dalam Corona Ancam PHK Massal Global. Ya, kita lihat dulu ini penyebaran virus corona atau COVID-19 ini menyebabkan goncangan pasar ekonomi dan juga tenaga kerja yang berdampak tidak hanya pada pasokan produksi barang dan jasa, tetapi juga pada konsumsi dan investasi. Gangguan pada produksi awalnya di Asia kini telah menyebar ke rantai pasokan di seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 yang begitu masif memaksa negara-negara untuk membatasi pergerakan warganya untuk tidak berpergian. Bahkan dalam beberapa kasus memberlakukan lockdown yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor manufaktur dan jasa. Saat ini banyak pekerja yang tidak dapat pergi ke tempat kerja mereka atau bahkan melakukan pekerjaan mereka. Kemudian ketidakpastian lingkungan saat ini membuat perusahaan cenderung menunda investasi, pembelian barang dan juga mempekerjakan pekerja mereka. Dan pendapatan yang turun drastis membuat dunia usaha ini mulai melakukan efisiensi termasuk pengurangan karyawan. Dan kuantitas serta kualitas pekerjaan ini diprediksi akan memburuk dengan cepat sehingga memicu kekhawatiran ini akan terjadi resesi global. Lalu apa dampak dari COVID-19 terhadap dunia kerja? Kita lihat yang pertama adalah pengangguran global. Jadi organisasi buruh internasional ini memiliki beberapa skenario yang berbeda ya untuk melihat dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan GDP secara global. Dan ini setiap skenarionya dihitung dari tingkat dasar 188 juta orang yang menganggur pada 2019. Kita lihat yang pertama skenario rendah. Ini jika pertumbuhan PDB global turun sekitar 2%, maka pengangguran global ini akan meningkat hingga 5,3 juta orang. Kemudian untuk skenario sedang, jika pertumbuhan PDB global turun 4%, maka akan ada penambahan pengangguran di dunia hingga 13 juta orang. Kemudian ini skenario tertinggi di mana COVID-19 memiliki efek mengganggu yang sangat serius dan mengurangi pertumbuhan PDB global hingga 8%, maka pengangguran global ini akan meningkat hingga 24,7 juta orang atau hampir 25 juta orang. Dan angka ini melampaui 22 juta orang yang kehilangan pekerjaan karena krisis keuangan global pada tahun 2008 silam. Nah, meskipun perkiraan ini masih sangat tidak pasti, namun semua angka ini menunjukkan bahwa ada kenaikan substansial dalam pengangguran global. Kemudian dampaknya juga ada pada pendapatan tenaga kerja. Jadi pasokan tenaga kerja menurun karena tindakan karantina dan juga penurunan pada kegiatan ekonomi yang mengakibatkan hilangnya pendapatan terutama pekerja di sektor informal termasuk wira swasta, kemudian pekerja lepas, pekerja migran dan sebagainya. Kerugian kehilangan pendapatan ini diperkirakan mencapai 13.000 triliun hingga 52.000 triliun rupiah. Kemudian laporan ILO ini juga turut mengidentifikasi tingkat pekerja secara global yang masih hidup dalam tingkat kemiskinan, di mana COVID-19 ini menyebabkan kemiskinan ini meningkat secara signifikan. Diperkirakan akan ada tambahan 8,8 juta hingga 35 juta orang yang bekerja di bawah status kemiskinan di akhir tahun 2020 ini. Nah, angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan perkiraan untuk tahun 2020 jika tidak ada pandemi COVID-19 yang memproyeksikan adanya penurunan sebanyak 14 juta pekerja dengan status miskin di seluruh dunia. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi ada 3 pilar utama dalam perlindungan kesehatan dan juga dukungan ekonomi yang bisa meminimalisir dampak COVID-19 pada dunia kerja berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Buruh Internasional. Yang pertama adalah melindungi pekerja di tempat kerja. Jadi pekerja dan pengusaha serta keluarga mereka ini harus dilindungi dari risiko kesehatan COVID-19. Langkah-langkah perlindungan di tempat kerja seperti jarak sosial atau social distancing ini harus diperkuat. Kemudian juga diberikan kemudahan akses kesehatan serta menyesuaikan pengaturan kerja atau mungkin waktu kerjanya lebih fleksibel. Kemudian selanjutnya ada juga merangsang permintaan ekonomi dan juga tenaga kerja. Jadi ini kebijakan moneter yang akomodatif dan juga kebijakan fiskal yang aktif ini dibutuhkan. Terutama langkah-langkah perlindungan sosial, misalkan keringan pajak untuk mereka yang berpenghasilan rendah, kemudian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta dukungan finansial untuk sektor-sektor tertentu, khususnya sektor kesehatan.
Kemudian juga melindungi pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, upaya kebijakan berskala besar, kemudian tepat waktu, terkoordinasi ini harus dilakukan. Karena tidak hanya melindungi perusahaan dan pekerja dari kehilangan pekerjaan dan hilangnya pendapatan secara langsung, tetapi meminimalisir berkurangnya produktivitas pekerja. Kemudian perlindungan sosial melalui skema pembayaran ad hoc untuk pekerja termasuk pekerja informal, musiman, migran, dan juga wira swasta. Di slide selanjutnya lagi kita lihat, jadi sejumlah negara ini telah menerapkan langkah-langkah untuk memerangi penyebaran penyakit sampai untuk memperbaiki efek buruknya terhadap ekonomi dan juga pasar tenaga kerja. Di antaranya ini perluasan akses ke cuti sakit berbayar. Jadi ketentuan untuk cuti sakit dibayar disediakan di banyak negara untuk pekerja yang tidak sehat atau karantina. Di China misalkan pemerintah telah menginstruksikan bahwa pembayaran gaji harus dilakukan kepada pekerja yang tidak dapat bekerja karena karantina atau sakit. Kemudian Irlandia, Singapura, dan juga Korea Selatan ini juga telah menyediakan upah cuti sakit juga untuk wira swasta. Kemudian dukungan keuangan sektor tertentu ini juga diberikan, misalkan di China pemerintahnya telah menyiapkan fasilitas kredit hingga 300 miliar yuan yang disubsidi untuk produsen masker dan barang-barang terkait kesehatan. Ada juga pengaturan pengurangan dan kompensasi kerja, hingga ada juga bantuan keuangan dan pajak. Ini khususnya bagi sektor-sektor tertentu, khususnya di sektor kesehatan.